Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang singkat ini, kita akan berbagi pengetahuan khususnya terkait tentang wawancara ya. Nah, karena banyak permintaan dari sebahagian kawan-kawan sarjana yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi ya. Maka pada kesempatan ini kita akan memaparkan dan menyampaikan informasi pengetahuan terkait wawancara. Jadi wawancara ini sangat penting, bahkan hampir di seluruh penelitian, khususnya yang mengambil ranahnya penelitiannya kualitatif ya, atau penelitian hukum yang bersifat empiris ya, penelitian lapangan. Nah, itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya pengumpulan data menggunakan wawancara. Nah, baik, mari kita simak video ini ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mempermudah kita untuk mempercepat penyelesaian tulisan-tulisan ilmiah ataupun bahan-bahan untuk menulis karya ilmiah di luar dari perguruan tinggi ya, seperti artikel untuk diposting di media-media sosial ya, atau berita, surat-surat kabar dan lain sebagainya. Mari kita simak video yang singkat ini. Yang pertama kali itu kita harus mencari tahu dulu sebenarnya wawancara itu apa. Sebenarnya memang terkait definisi wawancara itu bisa kita maknai secara tersendiri ya, menurut pendapat kita masing-masing. Cuman sebenarnya oleh para ahli itu sudah mendefinisikan wawancara itu secara khusus. Secara khusus, sekalipun terdapat beberapa perbedaan-perbedaan ya. Namun pada hakikatnya tujuannya itu mengarah kepada suatu kegiatan yang sama. Jadi setelah kita mengutip beberapa para ahli di sini, kita menyimpulkan definisi dari wawancara itu sendiri. Jadi wawancara itu adalah suatu percakapan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain pada sebuah topik. Nah, ini ada kata kunci di sini, yaitu ada satu topik tertentu guna menggali informasi dari topik tersebut. Menggali informasi dari topik tersebut, dia harus menggunakan alat, atau dalam hal ini disebut dengan instrumen atau pertanyaan wawancara. Nah, jadi itu wawancara, percakapan antara satu orang dengan orang lain dengan membahas suatu permasalahan suatu topik penelitian ya, guna mendapatkan suatu informasi melalui penggalian menggunakan instrumen atau pertanyaan wawancara. Hal penting juga yang harus dilakukan oleh seorang peneliti, di waktu dia melakukan wawancara, dia juga harus mencatat waktunya. Kapan dia wawancara, hari apa, bulan berapa, tahun berapa, jam berapa, ya. Harus sampai sedetil itu. Sehingga hasil yang kita akan sampaikan nanti di karya ilmiah ataupun jurnal artikel segala macam yang kita tulis, itu ada sumber yang jelas dengan durasi waktu kapan ya, di mana, sama siapa kita wawancara, terus kita catat apa jabatan orang yang kita wawancarai itu. Nah, itu harus kita catat, sehingga nanti harus kita cantumkan untuk mempertahankan isi daripada tulisan yang kita tulis. Aspek yang sangat penting diketahui oleh seorang yang hendak melakukan penelitian lapangan menggunakan teknik wawancara, dia
harus mengetahui terlebih dahulu wawancara yang dia gunakan itu sifatnya bagaimana. Nah, jadi di bagian ini kita coba akan sampaikan bentuk-bentuk wawancara yang bisa digunakan dalam penelitian. Nah, ini kalau misalnya salah di bagian ini, maka kita juga akan salah dalam menulis hasil dari penelitian kita. Yang pertama, wawancara itu ada namanya wawancara terstruktur, ya, struktur interview. Jadi wawancara terstruktur itu artinya, ya, bentuknya, cara melakukannya, peneliti membuat dulu pertanyaan wawancara. Jadi pertanyaan wawancara itu dibuat, tidak boleh lari dari teori yang akan kita gunakan untuk membuat suatu karya ilmiah. Kita buat dulu pertanyaan berdasarkan teori yang kita pakai. Misalnya kita ingin meneliti salah satu manajemen, ya, manajemen organisasi misalnya. Jadi kita harus bertolak dari teori manajemen itu. Misalnya teori manajemen menyebutkan ada indikatornya perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, kemudian ada yang namanya evaluasi, ya, kemudian ada pelaksanaan dan lain sebagainya. Harus bertolak dari teori. Jadi wawancara terstruktur ini sifatnya peneliti harus membuat pertanyaan terlebih dahulu. Dan yang kedua, saat melakukan wawancara itu antara peneliti dengan informan, ya, itu tidak boleh lari dari pertanyaan yang diajukan itu. Nah, jadi tidak boleh ngambang dia. Dia harus fokus. Itu namanya wawancara terstruktur. Bahkan dalam wawancara terstruktur ini jawabannya sudah dipersiapkan oleh peneliti, kemudian informan hanya tinggal memilih saja jawabannya, ya. Yang kedua, ada namanya wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur ini paling sering digunakan oleh peneliti yang sedang melakukan kajian. Nah, dalam wawancara semi terstruktur, yang pertama sekali pertanyaan itu dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman. Ya, ini hampir sama juga dengan wawancara terstruktur, ya. Nah, kita harus membuat dulu pedoman wawancara yang juga tidak terlepas dari teori yang ingin kita gunakan. Nah, teori itu sangat penting karena dia menjadi acuan, ya, acuan dari hasil penelitian kita. Kalau kita menulis tentang manajemen, teori siapa kita harus sebutkan. Misalnya teori Terry misalnya, ya. Dia ada teorinya yang namanya OPAC. Kemudian teori itulah yang nanti akan kita kaitkan hasil penelitian kita dengan teori itu. Bagaimana realisasi teori itu di lapangan. Jadi wawancara semi terstruktur itu dia dibuat pedoman wawancaranya terlebih dahulu sebelum melakukan interview kepada informan. Yang kedua, nah ini, saat melakukan wawancara, pertanyaan yang sudah dibuat tadi dia bisa melebar untuk bagian-bagian yang lain selama bagian penjelasan dari informan itu tidak lari dari permasalahan yang diteliti. Misalnya tentang manajemen, ya, kalau misalnya ada kaitannya masih jawaban informan itu terhadap apa yang kita butuhkan, informasi yang kita butuhkan terkait manajemen, maka boleh dia bebas untuk menjawab selama tidak lari dari permasalahan yang kita teliti. Nah, itu bedanya dengan wawancara terstruktur tadi. Kalau wawancara terstruktur dia harus terpusat pada suatu jawaban, ya, tidak boleh ngambang kepada permasalahan-permasalahan yang di luar dari pertanyaan. Sedangkan wawancara semi terstruktur dia wawancara dalam bentuk terbuka, ya. Biasanya wawancara ini bersifat terbuka mendalam. Nah, terbuka artinya informan bebas untuk menjawab, ya. Arti mendalam yaitu
kita bebas untuk terus mengejar informasi dari informan tersebut. Misalnya waktu kita menanyakan bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sebuah sekolah misalnya. Nah, setelah dia jawab, saat kita belum menemukan jawaban yang puas, kita bisa tanya lagi. Dengan pertanyaan yang masih sama, bukan masuk pertanyaan lain, tetapi masih pertanyaan yang kita tanyakan sebelumnya, namun menyelipkan pertanyaan lain dalam pertanyaan yang sedang ditanyakan. Itu namanya wawancara semi terstruktur yang terbuka dan mendalam. Yang ketiga, ada namanya wawancara tidak terstruktur. Nah, ini lebih luas lagi. Ini biasanya dilakukan di saat kita melakukan observasi awal, ya, mencari permasalahan awal di lapangan. Jadi sebelum kita menulis suatu tema, suatu topik atau suatu permasalahan, suatu kajian, ya, sebelum menentukan apa topiknya, apa temanya, apa judulnya, ya, itu kita dituntut terlebih dahulu untuk mencari informasi awal. Nah, biasanya wawancara semi terstruktur ini digunakan hanya menggunakan kata kunci saja atau isu yang sedang berkembang. Jadi tidak perlu mempersiapkan yang namanya pertanyaan wawancara. Jadi hanya menggunakan daftar kata-kata kunci saja. Misalnya kita ingin melihat prestasi belajar. Kita waktu melakukan wawancara kita hanya menanyakan bagaimana prestasi belajar siswa di situ. Tapi tidak lebih spesifik. Kenapa bisa begitu prestasinya? Kemudian apa dampak dari prestasi seperti itu, tidak perlu, karena ini hanya wawancara yang tidak terstruktur, ya. Tidak struktur artinya hanya menggunakan kata kunci. Dan informan yang kita wawancara itu dia bebas menjawab. Nah, terserah dia menjawab apapun yang kita menampung. Nah, nanti baru kita seleksi apa yang dia sampaikan. Artinya wawancara tidak terstruktur ini dia tidak mengikat informan untuk menjawab hal-hal khusus, ya. Pada wawancara yang tidak terstruktur ini, seorang peneliti juga bisa di saat dia bertanya kepada informan, dia juga bisa untuk melanjutkan pertanyaan lanjutan, ya. Artinya apa? Bahwa wawancara terstruktur tidak terstruktur ini sangat luas cakupannya. Jadi begitulah penjelasan dari makna ataupun cara kerja dalam melakukan penelitian dengan teknik wawancara. Jadi wawancara bagi seorang peneliti ataupun penelitian berkelompok itu sangat dibutuhkan, ya. Kalau kita sudah memahami betul bagaimana cara membuat pertanyaan sesuai dengan metode yang kita gunakan, metode wawancara apa, kita bisa pilih. Mau dapat pengetahuan yang lebih secara tertutup, kita bisa menggunakan wawancaranya yang terstruktur saja, ya. Kemudian kalau misalnya semi terstruktur, itu mungkin lebih terkontrol bagi seorang peneliti untuk memperoleh informasi. Sedangkan untuk yang tidak terstruktur, sepertinya ini lebih ngambang nanti pertanyaannya, ya, karena dia pertanyaannya hanya menggunakan kata kunci saja. Jadi hanya itu saja yang dapat kita bagikan pada kesempatan ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan terus semangat dalam meraih cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.